Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pengurus DKM Masjid Asy-Syifa RSPAD, jamaah sholat zuhur, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita beriktikaf di dalam masjid untuk mengerjakan ibadah, yakni menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah wajib untuk orang-orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Salah satunya yaitu kita mendengarkan nasihat-nasihat agama, kita membaca literatur tentang pelajaran-pelajaran akidah, pelajaran fikih atau syariat, dan pelajaran tasawuf atau akhlak. Itu semua kita lakukan pertama agar ibadah yang kita lakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengikuti ajaran Rasulullah, maka salah satu tanda bukti kecintaan kita kepada Rasulullah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tema kultum zuhur hari ini, anugerah bagi orang-orang yang bertakwa. Perintah takwa itu ada dalam rangkaian ayat-ayat tentang ibadah haji. Ayat-ayat ibadah haji merupakan bagian dari rukun Islam. Dan ibadah haji itu adalah rukun kelima. Ketika kita sudah melaksanakan haji, maka sudah lengkap ibadah yang kita lakukan. Lengkap dalam artian semua ibadah dalam rukun-rukun Islam sudah kita jalankan. Pertama, berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka ketika kita membaca takbir, Tuhan yang kita sebut adalah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi Tuhan umat Islam, Tuhan umat-umat yang lain, makhluk yang ada di alam semesta ini, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya, mengenalkan ciptaannya melalui utusannya, yaitu para rasul. Dan rasul yang kita yakini, nabi dan rasul jumlahnya 25, dan yang sebagai khatamul anbiya, gembok, arti gembok itu udah nggak ada lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat yang kita ikuti adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi Muhammad sudah meninggal, berarti syariatnya udah nggak ada dong. Itu logika Anda. Tetapi dalam Islam, Allah
memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Selama Al-Quran itu masih ada, Al-Quran itu masih kita baca, Al-Quran itu masih kita pedomani sebagai petunjuk hidup kita, maka selama itu kita masih terikat dengan ajaran Islam. Walaupun Rasulullah sudah tidak ada. Dan para nabi itu mewariskan agama yang diajarkannya melalui para ulama. Jadi ulama itu pewaris para nabi. Maka kita bisa sampai sekarang tahu cara sholat. Bapak belajar sholat di mana, Pak? Ada guru kan, Pak? Dan guru itu belajar di mana? Ada guru lagi. Oh enggak, saya belajarnya di YouTube. Bingung. Karena kita nggak bisa bermusafahah. Kalau namanya ilmu itu bermusafahah. Musafahah itu langsung melihat apa yang disampaikan oleh guru. Langsung melihat pedoman atau rujukan yang disampaikan oleh guru. Dan nanti juga ada tanya jawab. Selain tanya jawab juga ada curhat-curhatan. Coba kalau di YouTube bisa tidak? Tidak bisa. Jadi kita belajar harus musafahah, harus hadir. Dan ini merupakan literatur pendidikan Islam. Jadi Rasulullah itu diajarkan oleh malaikat Jibril tentang agama. Jadi rukun agama itu ada 3, Pak. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah, yang dimana Rasulullah sedang bermusafahah dengan para sahabatnya. Lalu malaikat Jibril bertanya tentang rukun agama, arkanuddin. Jadi ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab, yang bertanya lebih mengetahui dibandingkan yang ditanya. Tetapi Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat bahwa kedatangan malaikat Jibril untuk menyampaikan ajaran agama kepada saya dan kepada kalian. Yang pertama apa? Yang pertama adalah rukun iman. Rukun iman ditanya, apa itu iman dan berapa jumlahnya? Lalu Rasulullah balik bertanya. Yang bertanya lebih mengetahui dibandingkan yang ditanya. Diulang kembali. Akhirnya Rasulullah menjawab pertanyaan malaikat Jibril. Rukun iman pertama, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada para nabi dan rasul, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada qada dan qadar. Itu dasar-dasar keimanan kita. Begitu juga ketika ditanya rukun Islam, pertama syahadat, kedua salat, ketiga puasa, keempat zakat, kelima haji. Itu juga dasar-dasar syariat, dasar-dasar ibadah yang harus dikerjakan oleh umat Islam. Dan yang ketiga adalah ma huwal ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah sebuah perumpamaan kehidupan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau kepada Allah, maka seakan-akan engkau melihat Allah. Tetapi ketika engkau tidak melihat Allah, maka pasti Allah melihat kalian. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, makna ihsan ini adalah makna ibadah yang kita lakukan menghadirkan keimanan, menghadirkan syariat sesuai dengan ajaran Rasulullah. Dan yang ketiga, hasil dari keimanan kita,
hasil dari syariat yang kita lakukan adalah perilaku sehari-hari yang kita tampakkan kepada diri kita dan orang lain. Maka Rasulullah diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi ketika akidah dasar keimanannya sudah bagus, dasar keislamannya atau syariatnya sudah bagus, maka akhlaknya juga bagus. Jadi orang yang ahli sholat adalah orang yang ahli selalu berbuat baik kepada orang lain. Karena dalam ibadah sholat yang kita lakukan, itu semuanya kan penghambaan kita kepada Allah. Ketika Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dipaksa untuk menghadap Tuhan matahari dengan cara ruku, ya, Mbah Hashim enggak mau lakukan. Walaupun beliau dicambuk, dipenjara untuk masalah akidah, masalah keyakinan, maka harus saya jaga. Kalau Mbah Hashim melakukan yang diperintahkan oleh penjajah tersebut, maka semua muridnya akan mengikuti dia. Maka yang dilakukan oleh Mbah Hashim ini sangat luar biasa, menjaga akidah kita, Pak. Akidah itu kan nanti ketika kita di alam kubur yang ditanya itu tentang masalah akidah dulu. Tidak ditanya dulu masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, masalah haji. Tetapi yang ditanya dasar-dasar keimanan kita. Yang ditanya, marabbuka, siapa Tuhanmu? Karena setiap hari selalu kita sebut nama Allah. Ketika mendapatkan rezeki, ketika mendapatkan anugerah, kita selalu mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah lagi. Ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa, kita sebut Subhanallah, Allah lagi kita sebut. Maka keseharian yang selalu kita lafazkan, selalu kita keluarkan, itu kan sumbernya dari keimanan kita, Bapak Ibu sekalian. Maka ketika ditanya, marabbuka, ya insya Allah dijawab, Allahu Rabbi. Karena terbiasa. Yang kita lakukan itu sebagai jawaban-jawaban nanti ketika kita ada di alam barzah. Jadi memang orang yang ahli sholat itu akidahnya memang sungguh luar biasa. Ya kita tidak bisa melihat kalau di bedah akidahnya seperti apa, tidak bisa. Dia itu bisa dilihat bagaimana perilaku dia dalam kehidupan sehari-hari. Maka perilaku dia itu adalah takwa. Perilaku dia itu adalah mengerjakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Itu makna dari takwa. Makna dari akhlak yang kita lakukan. Oh, kalau kita seperti itu nanti kita dipuji-puji orang. Pujian itu hanya bonus, Pak. Oh, orang bilang gini, oh dia itu baik ya, dia itu ahli sedekah ya, dia itu selalu tersenyum. Itu hanya bonus dari ibadah yang kita lakukan. Bonus itu kan sesuatu yang nilainya kecil. Tetapi kalau Bapak kerja, Pak, Bapak kerja nih, udah bagus sesuai dengan pekerjaan. Sesuai dengan pekerjaan, tupoksinya sesuai. Nah selama sebulan, kita sesuai dengan apa yang kita dapatkan, sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Terus ada bonus. Yang utama yang mana? Yang utama itu yang pertama yang kita kerjakan. Bukan bonusnya. Jadi ketika dipuji karena kelebihan akhlak kita, karena kebaikan
kebaikan yang kita tampakkan, walaupun kita nggak sengaja, yang kita sebut itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Telinga kita ini terbatas, Pak. Penglihatan kita ini terbatas. Ini di depan kita di sana ada pohon besar. Itu setelah pohon besar ada apa? Kita nggak bisa melihat dengan mata telanjang kita. Begitu juga dengan telinga kita. Mungkin Bapak hanya bisa mendengarkan ceramah sekarang, tetapi di balik tembok Bapak bisa dengarkan tidak? Kalau Bapak bisa dengarkan, Bapak bisa mendengar jeritan orang yang sedang disiksa. Dan kita kan tidak mau. Ya, jadi ada teknologi yang ketika ditempelkan alat perekam itu di sebuah pohon, terus di tengah ada alatnya, itu pohon bisa berbicara, Pak, ada suaranya. Air, semuanya makhluk ini mereka sebenarnya sedang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai hamba Allah Ta'ala juga sedang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah sebagai panutan kita adalah makhluk yang selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau sering memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah mendapat sebagai makhluk yang dipuji karena akhlaknya. Jadi semua itu lahir karena takwa yang kita lakukan. Contohnya, Nabi yang kaya raya. Nabi yang kaya raya. Ketika mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kekuasaan, berupa harta, yang dipuji itu siapa? Yang dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Sulaiman bersama bala tentaranya, Nabi Sulaiman itu bisa mendengarkan suara semut. Jadi ketika Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya mau menuju satu daerah, ada kelompok semut besar. Dan Nabi Muhammad itu memberhentikan pasukannya karena semut-semut itu masih di depannya. Dan Nabi Muhammad memuji Allah. Nabi Sulaiman memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena anugerah kekuasaan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh yang pengikutnya hanya beberapa ratus orang, tetapi yang mengingkarinya ribuan orang, dan Allah perintahkan untuk membuat bahtera besar, itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menjadikan segala perbuatan yang kita lakukan itu landasannya takwa, maka pertama yang kita dapatkan adalah Allah akan memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan yang kita dapatkan. Jadi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi contohnya ada orang yang pengen punya anak, sudah bertahun-tahun masih diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti kisah Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Saroh. Berikhtiar dan berdoa. Dan di usia tua Allah memberikan keturunannya yaitu Nabi Ishak dari jalur Siti Saroh. Dan Allah memberikan karunia Nabi Ismail dari keturunan Siti Hajar. Nabi Zakaria juga seperti itu. Nabi Zakaria mengatakan, saya sudah tua dan istri saya mandul. Tetapi tetap tidak pernah berputus asa karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah berikan keturunannya Nabi Yahya.
Kita hanya ikhtiar. Nanti hasil apakah langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu ketika kita minta, atau kita berusaha terus meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala baru beberapa puluh tahun Allah berikan, atau terus meminta sampai kita meninggal Allah belum berikan, nanti Allah ganti di surga. Artinya setiap permohonan yang kita minta dengan ketulusan hati kita, sudah membersihkan batin kita dari perbuatan penyakit-penyakit hati, syirik, dengki, mengadu domba, enggak suka sama orang, itu sudah dibersihkan hatinya. Maka ketika Rasulullah pernah dihardik oleh orang Yahudi, Rasulullah dimarah-marahi, dicela-cela. Bahkan dalam kisah lain Rasulullah dicela oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Rasulullah itu diam. Bukan berarti enggak berani, Pak. Apakah kita harus memaksakan berantem, berkelahi gara-gara kita hanya dicaci? Mungkin caranya itu dengan bersabar dan berdoa. Jadi yang marah itu sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab. Dimarah-marahin orang Yahudi tersebut sehingga ketakutan. Setan aja takut sama Umar, gimana orang Yahudi, Pak? Tapi Rasulullah sabar. Begitu juga kita sebagai umat Rasulullah. Maaf kalau kita pernah dicaci maki oleh orang lain, terus kita merasa saya salah apa ya? Nah, pada saat kita bersabar, maka Allah hapuskan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Kita lebih memilih islah, Pak. Lebih memilih berdamai. Ya, saya ada satu kisah ini. Meninggal sebabnya gara-gara kesenggol mobilnya, Pak. Jadi perjalanan, ya namanya di jalan, Pak, itu pasti kesenggol. Yang nabrak sama yang ditabrak nggak mau ngalah, Pak. Akhirnya apa? Karena kesal, karena marah, jantungnya kumat, meninggal di tempat. Gara-gara apa? Hanya tersenggol baret mobilnya saja, dia marah-marah, meluapkan kekesalannya, akhirnya game over. Kalau waktu kami pernah ditabrak mobil kami itu dengan motor, yang saya tanya bukan kendaraan saya, Pak. Saya tanya, Bapak tidak apa-apa, Pak? Ya memang harus seperti itu. Mungkin kita yang tidak salah, tetapi yang namanya kendaraan kan panjang, kita nggak bisa melihat. Lebih baik kita perhatikan orang yang menabrak kita. Ada teman saya itu nabrak mobil, dia yang ganti. Mobilnya nggak apa-apa, motornya rusak, dia ganti, nggak apa-apa. Allah ganti semuanya. Kendaraan yang kita miliki dia rusak, nggak perlu kita marah-marah sama orang yang nabrak. Kan bisa asuransi, bisa memaafkan, dan mungkin ada rezeki untuk mengganti kendaraan kita yang rusak. Agar apa? Agar kita bisa menjaga hati kita lebih tenang, lebih khusyuk, lebih berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anugerah yang kedua ketika kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ketenangan pada diri kita masing-masing. Bapak kalau udah sholat nih, di jalan sampai asar tenang, Pak, karena sudah sholat, sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita belum sholat, perasaan gimananya ada yang kurang. Kayak orang belum mandi, Pak, badannya bau, Pak, badannya lengket. Begitu juga kalau imannya sudah bagus, maka ketika masuk waktu seakan-akan dia harus menempatkan dirinya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Kita cari ketenangan, Pak. Yang kita cari ketenangan. Uang yang kita miliki tidak membuat kita tenang. Banyak jumlahnya, tidak tenang. Kecuali uang itu kita salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada ketenangannya. Maka dalam Islam itu
ada sedekah, ada zakat, ada wakaf, ada hadiah. Oh, habis uang saya dong diambil semua. Enggak habis. Jangan seperti Sa'labah, hanya diminta zakatnya saja. Sa'labah ini merasa ini peternakan ini hasil keringat saya, nggak ada hubungannya sama Tuhan. Habislah perkara. Sampai zakatnya nggak mau diterima sama Rasulullah, nggak mau diterima sama sahabat Abu Bakar, nggak mau diterima sama sahabat Umar. Karena apa? Karena Rasulullah nggak menerima, sahabat yang lain nggak mau nerima. Jadi yang kita cari adalah ketenangan. Kendaraan yang kita miliki itu agar perjalanan kita tenang, Pak. Harta yang kita miliki, harta itu memberi ketenangan kepada kita ketika kita keluarkan hak orang lain. Waktu yang Allah berikan 24 jam, apakah digunakan untuk ibadah saja? Tidak. Ada waktu-waktu untuk hablum minan nas, berhubungan kepada manusia. Maka waktu-waktu yang Allah berikan, maka kita usahakan waktu tersebut bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi Rasulullah itu banyak waktunya bermanfaat buat orang lain, dan ketika Rasulullah tidak ada, yang diingat adalah kebaikan-kebaikan yang Rasulullah lakukan. Yang terakhir, ini kisah Rasulullah, banyak kisah, Pak, cuman hanya memang harus diulang-ulang agar apa? Agar kebaikan-kebaikan yang Rasulullah ajarkan itu dapat kita laksanakan sebagai panutan, sebagai qudwah untuk umat Islam. Jadi yang contoh Rasulullah itu adalah ketika Rasulullah sedang tawaf, ya, waktu di Mekah itu kan kekuatan Islam itu belum besar. Ketika di Madinah sudah besar. Dan penguasanya itu masih yang namanya Abu Lahab dan Abu Jahal dan Abu Sofyan. Rasulullah sedang melakukan tawaf. Karena tawaf itu ibadah yang diajarkan oleh Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim. Seluruh keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus ke bawah Adnan, terus ke bawah Bani Hashim. Bani Hashim melahirkan Abdul Muthalib, Abdul Muthalib melahirkan Abdullah, Abdullah melahirkan Nabi Muhammad. Mereka mengikuti ajaran nenek moyang mereka, bukan penyembah berhala, tetapi penyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sedang tawaf, Abu Lahab marah-marah, mencela keluarga Rasulullah. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Hanya ada yang melihat beberapa orang di pasar bahwa Muhammad sedang dicela oleh Abu Lahab. Sayyidina Hamzah datang. Sayyidina Hamzah itu kayak Umar, Pak. Asadullah, singanya agama. Jadi ketika dilaporkan, wahai Sayyidina Hamzah, Muhammad keponakanmu sedang dicela, dicaci maki. Ketika Hamzah datang, apakah Muhammad mengadu? Wahai pamanku, aku dicela-cela ini sama Abu Lahab. Tidak, Nabi Muhammad diam. Langsung Hamzah memukul kepala Abu Lahab. Nabi Muhammad tidak bikin laporan, walaupun memang kenyataannya itu memang sedang dicela. Karena apa? Nabi Muhammad itu bisa melahirkan kasih sayang dari orang lain kepada dirinya. Seperti kisah ibu susu Rasulullah, yaitu namanya As-Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah dari suku As'ad. Kan kata Halimah kepada suaminya, wahai suamiku, ada satu keluarga, ini saya diminta untuk menyusui. Teman, gimana pendapatmu? Karena nggak punya ayah dan pasti tidak dibayar kita ini. Kata suaminya, susui saja, mungkin akan mendatangkan keberkahan. Jadi ketika Nabi Muhammad diterima,
unta, hewan-hewan yang dibawa oleh keluarga Halimatus Sa'diyah itu jadi sehat, Pak. Artinya apa? Artinya itu Rasulullah itu, apalagi kalau kita mengikuti akhlak beliau, mengikuti syariat beliau, insya Allah yang akan kita dapatkan seperti keluarga Halimah As-Sa'diyah. Gemuk, Pak. Susunya jadi banyak. Yang tadinya nggak ada susu itu, kambingnya, untanya, jadi banyak susunya. Yang dapurnya tidak ngebul, nggak ada rezeki dari mana saja. Itu karena kecintaan kepada Rasulullah. Ingin menyusuinya. Bagaimana kita sebagai umatnya? Tidak hanya hadir sana, ngikutin kegiatan, tapi kita mengikuti bagaimana ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar nanti di akhirat kelak kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW. Amin. Mari kita baca surah Al-Fatihah, kita tutup majelis kultum ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita keberkahan, memberikan kepada kita kenikmatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtim alaina wal hadirina min ahsani ahlil khair. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.